Madrid siap kembali ke jalur juara musim depan, terutamanya di La Liga dan Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024. Itu karena mereka sudah memperkuat skuadnya di bursa transfer ini. Musim lalu, Los Blancos hanya memenangi sebiji gelar yakni Copa del Rey. Kegagalan tersebut membuat Real Madrid bertekad mengibarkan kembali panji-panji kebesarannya di kompetisi domestik maupun zona Eropa. Salah satu alasan krusial kebangkitan Madrid karena musim depan merupakan musim terakhir Carlo Ancelotti sebagai pelatih. Dengan kata lain, pelatih Italia berusia 64 tahun itu ingin menyudahi tugasnya dengan acungan jempol. Ancelotti ditunjuk kembali menukangi si putih sejak 2021. Ini merupakan periode keduanya di Santiago Bernabeu setelah periode pertama dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Di bawah rezim Don Carlo, raksasa Spanyol secara tradisional menggunakan formasi 4-3-3 dalam beberapa musim terakhir. Namun, seperti dilaporkan Relevo, dirinya telah minta izin kepada Presiden Real Madrid, Florentino Perez, untuk mengubah skema permainan musim depan. Perubahan Real Madrid dilakukan seiring dengan kedatangan gelandang anyar serta kepergian striker veteran Karim Benzema ke klub Liga Pro Saudi, Al Ittihad. Kekayaan lini tengah Madrid. Real Madrid sukses merekrut beberapa gelandang di jendela transfer musim panas 2023 ini. Mereka adalah Jude Bellingham, Arda Güler dan memulangkan Brahim Diaz dari AC Milan. Dirangkum Detik Sport dari berbagai sumber, Real Madrid memang gila-gilaan berinvestasi di lini tengah, itu semua demi menyiapkan generasi trio Casemiro, Modric dan Kroos. Khusus Bellingham, pemain yang masih berusia 20 tahun itu dicokok dari gurita Jerman Borussia Dortmund, dengan nilai transfer 88,5 juta pounds atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Sementara itu Madrid juga memboyong Arda Güler dari Fenerbahce seharga 17,1 juta pounds atau sekitar 333 miliar rupiah. Di sisi lain, Madrid juga mendatangkan Brahim Diaz yang dipinjamkan ke AC Milan. Kedatangan ketiga amunisi ini membuat persaingan di lini tengah Madrid kian ketat. Soalnya, Madrid sudah lebih dulu memiliki nama-nama seperti Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Luka Modric, dan Dani Ceballos. Lini belakang Real Madrid. Khusus di lini belakang, Real Madrid memiliki tampilan yang familiar dengan nama-nama seperti Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, dan David Alaba. Mereka masih diberi kepercayaan oleh Ancelotti untuk menjaga pertahanan Real Madrid. Untuk kiper, Thibaut Courtois masih menjadi andalan Ancelotti untuk menjaga gawang Real Madrid. Satu-satunya wajah baru di lini belakang adalah Fran Garcia. Bek 23 tahun itu diboyong dari Rayo Vallecano pada bulan lalu. Lini depan Madrid. Real Madrid mengambil langkah besar di akhir musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Ada perombakan signifikan pada komposisi lini depan Los Blancos. Lebih dari setengah dari para pemain depan yang dimiliki Madrid di awal musim lalu sudah cabut dari Real Madrid. Mereka adalah Eden Hazard yang diputus kontraknya bersama Real Madrid, Karim Benzema yang habis kontrak, Marco Asensio, dan Mariano Diaz. Untungnya, Madrid masih menyisakan dua pemain inti mereka untuk musim depan. Mereka adalah dua pemain asal Brasil yang jadi mesin gol Madrid sepanjang musim lalu, yaitu Vinicius Junior dan Rodrigo Gus. Dua pemain Brasil ini pun diyakini punya prospek cerah bersama Madrid. Usia kedua pemain masih muda, keduanya tajam, dan kontraknya masih panjang. Selain Vinicius dan Rodrigo, Real Madrid juga memiliki satu nama striker muda yaitu Alvaro Rodriguez, striker asal Uruguay yang masih berusia 18 tahun. Dengan tiga pemain tersisa di lini depan, jelas tidak cukup bagi Madrid untuk berkompetisi di musim depan. Pemain-pemain baru pasti akan datang. Meski belum diketahui seberapa banyak, satu sosok yang diperlukan adalah penyerang tengah. Sebab,
Madrid belum mendapatkan pengganti Benzema yang sudah mumpuni. Namun ada satu nama yang diidam-idamkan Real Madrid untuk mengganti posisi Karim Benzema, yaitu Kylian Mbappe. Namun Real Madrid belum bisa memastikan kepindahan Mbappe ke Madrid. Potensi pemain muda Real Madrid. Seperti disebutkan tadi, Real Madrid sedang dalam masa transisi saat ini. Sebagai bagian dari transisi itu, tidak mengherankan jika nanti Ancelotti akan mengurangi menit bermain Modric dan Kroos. Kedua pemain itu memang masih oke. Hanya saja, umur tak bisa dibohongi dan Los Blancos harus punya playmaker penerus. Camavinga, Tchouaméni dan pemain muda lainnya pasti akan diberi lebih banyak kesempatan bermain mengingat Kroos dan Modric memiliki habis kontrak pada tahun 2024. Dengan adanya transisi dan perubahan skuad, akankah Real Madrid kembali berjaya dan mendominasi sepak bola Eropa lagi?